Baik, dia itu ibu melaksanakan perbuatan ingin dipuji orang, itu namanya ria, Bu ya. Ya, ria itu Bu ya. Ibu berbuat, ibu ibadah pengen dipuji orang. Itu namanya ria. Jelas Ibu definisi ria apa? Itu berbuat ingin melaksanakan perbuatan pengen dipuji orang itu ya. Iya. Perbuatan. Ibu kesini berbuat bukan? Iya. Nah, ibu pengen dipuji orang. Itu namanya ria, Bu ya. Tapi saya bukan dipuji orang. Suatu perbuatan ingin dipuji orang, itu definisi ria. Baik ya. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, Bu ya. Paham? Yang tidak menonjolkan diri, gitu kan? Yang bertakwa tidak menonjolkan diri, gitu ya. Kemudian yang tidak menonjolkan diri dan kaya tapi tidak menonjolkan diri, Bu ya. Itu namanya aman, Bu ya. Kalau kaya menonjolkan diri jadi omongan. Kalau kaya menonjolkan diri pasti banyak orang yang ngomong dong. Iya. Enggak aman enggak? Enggak lah. Bu ya. Baik ya. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ya. Nah, bertakwa dulu kan, yang tidak menonjolkan diri dan kaya ya. Kaya tapi tidak sombong, tidak menonjolkan diri. Siapa itu? Yang takwa gitu ya. Kalau orang yang kaya menonjolkan diri, Bu ya. Itu namanya ria, Bu ya. Menunjukkan diri dalam segala hal, Bu ya, baik dalam pakaian, baik dalam berjalan, baik dalam bergaya, itu bisa, Bu ya. Kalau orang kaya kan bisa berubah, Ibu. Orang itu, Bu ya, dengan segala sesuatu itu bisa merubah perilaku, Bu ya. Umpamanya maaf Ibu ya, Ibu mau ngaji kan pakaiannya rapi kan, perilakunya udah beda lagi. Nah, Ibu di rumah pakai daster. Iya. Beda nggak perilakunya? Beda kan? Beda gitu, Bu ya. Iya, gitu. Jadi mempengaruhi, Bu ya, mempengaruhi. Jadi orang kaya itu kalau orang kaya itu bisa mempengaruhi, Bu ya, kalau dia nggak takwa gitu ya. Bisa mempengaruhi dengan apanya? Pakai dengan keadaannya, Bu ya. Dengan bicaranya beda, Bu, orang kaya, Bu ya. Nah, jadi bisa mempengaruhi dalam segala hal gitu, bisa mempengaruhi dalam segala hal gitu ya. Ya, iya kan gitu. Sekarang gini ya, kalau umpamanya bapak-bapak pakai baju koko, jalannya seperti apa? Kan biasa kan orang merasa dia muslim kan? Nah, tapi kalau umpamanya bapak-bapak jalan-jalan ke ke mall gitu ya, kan nggak mungkin pakaian muslim kan, kan itu pakaiannya udah beda lagi, gayanya beda nggak? Beda gitu, Bu ya, itu gayanya beda gitu. Sekarang saya gini ya, suka ngelihat ustad, Bu ya, ustad biar pakaiannya pakaian ustad kan, tapi kalau dia pergi jalan-jalan mau pakaian beda loh. Iya. Ada nggak sih, ngeliat nggak Ibu, nonton nggak? Ada, Bu ya, mau pakai selera jin, Bu ya, pakai kaos, pakai topi, itu padahal ustad. Gitu. Tapi Ibu kalau masa kalau gambar kayaknya orang-orang tahu itu. Jadi pakaian juga mempengaruhi. Baik Ibu ya. Baik. Bila mereka, Bu ya, bila mereka tiada ya, maka orang lain tidak merasa kehilangan. Kayaknya udah ini, Bu ya. Udah ini, Bu. Ya udah terusin aja dikit lagi. Dan bila mereka hadir maka tidak dikenali, biasa aja. Nah, Ibu yang seperti itu, ini yang perlu Ibu perhatikan, Bu. Hati mereka bagaikan yaitu pelita petunjuk, Bu ya. Jadi enggak wah gitu ya. Nah, jadi bagai pelita petunjuk, Bu ya, enggak wah gitu ya. Pelita itu apa, Bu? Cahaya. Dapat cahaya petunjuk, Bu ya. Nah, mereka selamat dari segala kegelapan. Mereka selamat dari segala petaka. Lah kalau umpamanya orang kalau pakaiannya itu kan banyak orang ngomong petaka bukan? Iya. Petaka.
kaya juga suka menonjolkan diri gitu Bu ya. Biasa-biasa aja, belajar orang kaya ya biasa pakaiannya, mau taklim ya pakaian taklim Bu ya. Gitu. Jadi kalau umpamanya orang menonjolkan diri ke taklim pakaiannya wah, serba mewah gitu, kan jadi perhatian orang kan? Jadi perhatian orang. Nah, tapi kalau orang kaya biasa aja, dia ada ya biasa, dia nggak ada juga biasa, nggak disariin orang. Kalau misalnya nggak ada disariin orang, kok si Anu nggak ada ya, kok si Anu nggak ada ya, kenapa? Karena berbeda kan. Nah, jadi perhatian orang gitu ya. Nah, jadi boleh kaya tapi tawa dulu ya, boleh kaya tapi takwa, kan di sini kan takwa dulu, biasa aja. paham ya. Jadi takwa dulu Bu ya. Kehidupan orang juga bisa maaf Bu ya, bisa berkah lah gitu ya, bisa berkah juga karena takwa Bu ya. Itu kemarin saya sampaikan pamanya takilah itu rumah roja warjukum itu edukasi bukan kan gitu ya, kan takwa dulu kan. Siapa orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar, kemudian akan dikasih rezeki tanpa diduga-duga gitu ya. Terus ada di ayat juga Bu ya, walokan kalau negeri itu apa ya? Negeri walokan enggak, jangan kalau sih jangan bercanda. Walokan ahal kuro, negeri kuro, walokan ahal kuro amanu watakau lau katahna barokata minas samai wal ardi gitu Bu ya. Takwa bukan? Takwa kan. Nah, kalau satu negeri Bu ya, orang yang bertakwa, Allah akan membukakan barokah dari bumi dan dari langit. Takwa bukan? Takwa. Jadi kalau di suatu negeri itu walau kana ahlal qura amanu wa taqaw lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Ini artinya aja lah yang dicatat. Udah itu juga ada itu kan ayat Bu. Itu ayat. Tapi nggak bisa nyulis ayatnya. Di suatu kampung aja kali. Ya kalau udah. di suatu negeri, Di suatu negeri terus kalau takwa, beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, gitu Bu ya. Udah. Takwa. Baik. Maka Allah akan Membukakan membukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. bumi. Udah ya. Baik. Kemudian Ibu Sulaim bin Hanzalah Bu ya berkata Bu ya, sahabat Nabi Bu ya, ketika kami berada di sekitar ayahku Bu ya, tiba-tiba Umar bin Khattab Bu ya, yaitu menunjukkan sebiji mutiara. Dari di sini Bu ya kemarin tuh ya. Ya, sebiji mutiara ya. Itu di hadapannya seraya berkata ya, mutiara ini dapat merendahkan pengikut Ibu ya, dan dapat merendahkan pengikut dan fitnah bagi yang diikuti Ibu ya. Nah Ibu, janganlah ya mengenakan pakaian yang terkenal di kalangan fuqaha Bu ya. Kemudian jangan pula Bu ya tampil dengan pakaian yang dikenal di kalangan kaum dungu. Maksudnya gini Bu ya, jadi orang kaya Bu ya, jadi menang-menang kaya, jadi pakaiannya menyorok ya, udah katanya udah disampaikan, pakaiannya menyorok, nggak boleh. Nah ini ya nggak boleh. Dan jangan juga menampilkan seperti orang dungu, seperti orang iya, jadi pakaiannya supang samping lah gitu ya, nggak boleh Bu ya. Jadi di sini artinya apa Bu? Sedang-sedang aja ya, menonjol juga jangan, kemudian menghinakan diri juga jangan. Ya kayak rezeki jangan terlalu pelit juga, jangan Iya, terlalu boros juga. iya itu kan iya gitu juga Bu ya. Nah jadi dalam kita dalam keseharian kita Bu ya,
kita mau pergi jangan terlalu menonjol di dalam pakaian, Pakaian. Bu ya. Umpamanya di kalangan apa tadi? Kalangan poha, Bu ya. Jadi di kalangan ya pakaian wah gitu ya. Iya, mewah. Itu juga jangan juga berpakaian seperti orang lungu, berarti pakaiannya supang samping lah gitu. Harus apa, Bu? Sederhana aja. Siapa yang ngajarin sampai seperti ini diajarin? Bukan Allah ini perkataannya, Luqman. Perkataannya Luqman ya. Cerita Luqman berkatanya. Iya, ini Luqman semua. Di surat Luqman cerita cerita Luqman semua, kemudian diabadikan oleh Allah, diceritakan kepada Rasulullah. Gitu, paham Bu ya? Ada diabadikan di Al-Qur'an. Iya, kemudian diceritakan sama Allah kepada Rasulullah. Jadinya hadis Rasul. Jelas Ibu ya? Jelas ya, kemarin masalah titipan Allah, Bu ya. Titipan Allah umpamanya Allah nitipin kita anak, titipan bukan? Anak kan harus harus dididik dengan baik, tidak boleh disia-siakan ya. Nah, dikasih harta juga Bu ya, yaitu tidak boleh boros, tidak boleh pelit. Kaya juga tidak boleh menonjol, tidak boleh menghinakan diri. Ini kan, gitu kan? Paham Bu? Ya, yang nggak pantas lah gitu. Maaf, saya juga kalau ada anak-anak, kan saya kan kalau di luar sini kan pakai baju yang bermacam-macam ya. Kalau anak-anak datang, saya mah langsung ganti Bu. Jadi gitu ya. Kata anak-anak nggak punya harga diri gitu Bu ya. Jadi malu ya anak. Bapaknya juga dulu pernah begitu emang, pernah bilang nggak punya harga diri kamu. Kata saya kan cuma di rumah doang, nggak dibawa keluar. Iya, nggak dibawa keluar kan lupa klipaknya kayaknya nggak betah pakai baju yang kan kalau saya makan di rumah kan bajunya suka bikin dari dari apa sih namanya persa itu, dari persa kan jadi banyak macam, tapi kan enak dia pakainya gitu kan, nyaman. Jadi lupa klipaknya enggak. Iya, apa bilang nggak punya harga diri gitu Bu ya. Ya kan berarti nggak bersyukuri rezeki. Iya. Menistakan diri sendiri ya Bu. Tapi kalau di rumah aja kan nggak kelihatan. Kalau ini justru malah misalnya ke undangan, malahan pakai bajunya teramat sangat bukan sederhana, itu tujuannya bukan untuk itu, tapi berarti menghinakan diri ya. Daster ya, menyesuaikan diri lah Bu. Menyesuaikan diri. Aduh, ya jadi padahal dia orang mampu. Ya menyesuaikan diri lah Bu ya, jangan sampai jadi omongan orang juga. Jangan sampai jadi omongan orang juga. Akhirnya orang ngomong kan kita ngundang dosa namanya Bu ya. Ini intinya kita tuh jangan suka mengundang dosa orang gitu. Paham Bu, yang mengundang dosa. Ya, kita kalau diomong sama orang karena kita kurang baik, itu kan mengundang dosa orang. Orang kan pasti ngomong. Ya maaf ya. Saya ke kondangan terus pakai baju di rumah, pakai baju rumah, ngundang dosa orang nggak? Ya itu bujak kayak punya baju Namanya MPO. itu Bu ya. Jadi apa Bu? Jadi segala sesuatu disesuaikan. Atau kalau pakai baju kondangan ya sekarang kan musimnya ada baju kondangan. Pak mau ngaji kan sekarang musimnya ada baju ngaji gitu Bu ya. Jadi menyesuaikan diri. Di mana tempat Bu ya. Tentunya saya pakai baju begini rumah sakit. mau tidur apa ya kan umumnya kan baju dasar kan. Iya kan, jangan Ibu mau tidur pakai baju mau kondangan ya kan, nggak menyesuaikan diri kan. Iya mau kondangan pakai baju tidur, menyesuaikan diri nggak? Iya Bu ya, jadi segala sesuatu apa Bu menyesuaikan diri ya. Baik, udah itu ya. Jadi begitu Bu ya. Kita jangan pakai baju terlalu menonjol, juga jangan pakai baju menghinakan diri Bu ya. Baik. Baik Ibu. Kemudian ini masih perkataan Luqman Bu ya. Bu, perkataan Luqman tentang yaitu perilaku yang baik Bu ya. Nah kemudian kan ini perilaku Luqman. Kemudian kan diceritakan sama Allah pada Rasulullah kan, gitu kan? Nah baik, nih apa kata Rasulullah Bu ya?
adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, Bu ya. Jadi Ibu, manusia yang paling bagus itu manusia yang paling bagus akhlaknya, Bu ya. Ini Bu ya, bukan paling pintar Bu ya, bukan paling pintar, tapi yang akhlaknya bagus Bu ya. Bukan orang yang pintar ya. Jadi orang yang baik itu orang yang akhlaknya baik ya, bukan orang yang pintar ya, bukan orang yang pintar. Kenapa? Biarin pinternya wah banget, pinter banget gitu Bu ya, tapi kalau tidak punya akhlak tidak baik Bu ya. Tapi kalau orang sederhana aja kepintarannya juga nggak mumpuni gitu Bu ya, tapi akhlaknya baik Bu ya, itu yang dipandang akhlaknya. Paham Bu ya? Jadi yang dipandang apa Bu? Akhlak. Jadi akhlak dulu baru apa? Baru ilmu Bu ya. Akhlak dulu baru Akhlak di atas ilmu ya Bu. Akhlak di atas ilmu Bu ya. Apa kalau ilmunya sepinter apapun kalau nggak punya akhlak ya bejat lah, disebut bejat akhlaknya Bu ya. Walaupun pinter, kalau akhlaknya tidak bagus disebut bejat akhlaknya. Paham Bu ya? Jadi ilmu itu Bu lebih utama ya. Ilmu itu lebih utama daripada akhlak itu lebih utama daripada ilmu Bu ya. Jadi akhlak harus di nomor satukan Bu. Akhlak termasuk adab ya. Akhlak itu adab ya. Akhlak ya adab gitu. Baik, kita lanjut Bu ya. Kemudian dinyatakan Bu ya, ya Rasulullah, ditanyakan Bu ya Rasulullah ya, siapakah mukmin yang paling utama Bu ya, mukmin yang paling utama Bu ya. Kemudian beliau menjawab ya, itu mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak kan? Jadi mukmin yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Mukmin itu apa Bu? Beriman. Orang-orang beriman, namanya orang mukmin ya, orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu Bu ya, apa Bu kata Nabi, yaitu yang paling baik akhlaknya, bukan ilmunya Bu ya, yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak kita harus baik Bu ya. Jangan sampai apalagi ngaji akhlaknya nggak baik gitu ya, nanti ini kok ngaji bujang kok akhlaknya nggak baik gitu Ibu ya. Ya termasuk suka gunjing itu akhlak Bu ya. Dia ngaji bujang kok suka gunjing, nggak boleh Bu ya. Gunjing ya nggak boleh Bu ya. Merendahkan orang, jangan suka merendahkan orang Bu ya. Dengan tidak secara langsung dikorek-korek, dengan secara tidak langsung mau merendahkan orang dikorek-korek apa ya jalannya supaya orang itu jatuh gitu, nggak boleh Bu ya. Orang sengaja ngorek-ngorek kekurangan orang Bu ya, kemudian direndahkan Bu ya, menjatuhkan orang itu ya, menjatuhkan nama baik Bu ya, akan jatuh dengan sendirinya. Paham Bu ya? Nggak boleh Bu, nggak boleh dengan cara-cara pengen menjatuhkan orang bagaimana caranya gitu, nggak boleh Bu ya. Kenapa? Allah Maha Tahu. Apa Bu? Jadi nanti dirinya sendiri akan dijatuhkan sama Allah kan. In asantum ya anfusikum wa in asatum falaha ya. Perbuatan baik itu sesungguhnya untuk kamu sendiri gitu kan. Nah perbuatan buruk itu ya untuk dirinya sendiri. Paham Bu ya? Paham Bu, jangan suka ingin menjatuhkan nama baik. Udah ngeliatin jam. Nama baik orang Bu ya. Jangan Bu ya, dicari-cari jalannya supaya halus gitu ya. Terus dicari-cari oh begini, nggak boleh. Tahu-taunya mencari jalan untuk menjatuhkan nama baik orang gitu. Tidak boleh Bu. Jangan Bu ya. Pokoknya jangan pengen cari cara untuk menjatuhkan nama baik orang. Jangan Bu ya, jangan, nanti akan jatuh sendirinya Bu ya. Jadi bahkan bisa jadi Bu ya, yang dijatuhkan belum jatuh dia ini jatuh sendiri. Sama aja ngorekin aib orang ya Bu. Iya, maksudnya menjatuhkan orang itu ya pengen membuka aib orang. Iya, aibnya kebongkar kan jatuh kan. Nah, jatuh itu kan begitu. Tidak boleh Bu ya, jangan Bu ya. Jadi jangan pengen tahu urusan orang juga.
Jangan suka pengen tahu urusan orang. Biarin orang ya orang, kita urusin aja diri kita sendiri ya. Jangan pengen tahu urusan orang. Urusin aja diri sendiri. Kayak gimana pengen tahu urusan orang? Tuh si anu ya, gitu. Enggak boleh Bu ya. Enggak ada. Hah? Kalau si anu ya, si anu pokoknya langsung gibah enggak itu? Ya iya, enggak kan itu kan bukan urusan kita. Iya. Jadi nggak usah ngurusin urusan orang lain lah, urusin aja urusan kita sendiri gitu. Kan suka ada ya. Enggak ada sangkut pautnya dengan kita. Suka ngomong namanya itu ngurusin urusan orang lain gitu ya, kecuali ada hubungan yang sama kita gitu ya. Lah nggak ada hubungan sama kita, kita ngomong itu namanya ngurusin urusan orang lain. Tidak usah Bu ya, urusin aja diri kita sendiri, supaya diri kita sendiri jadi baik ya. Dan ngurusin tuh si anu begitu, nggak usah Bu ya, nggak ada ini juga, nggak ada manfaatnya juga ya. Tidak boleh Bu ya. Baik ya, urusin aja diri sendiri Bu ya, jangan suka ngurusin orang lain, paham Bu? Iya. Ya, jangan suka ngurusin orang lain. Urusin aja orang sendiri. Nah, itu Ibu orang suka ngurusin urusan orang lain, itu termasuk akhlak tidak baik Bu ya. Akhlaknya apa tadi saya bilang bejat akhlaknya Bu ya. Tidak boleh. Buruk. Iya, buruk. Iya, bejat. Iya, bejat itu buruk. Tidak boleh. Ya, Pak. Paham Bu ya? Itu suka buka-buka aib orang lain, itu juga tidak boleh. Baik. Siapa yang membuka aib orang lain, aib sendirinya akan dibeberkan sama Allah. Kalau supaya orang itu waspada, misalnya hati-hati dengan si A, misal gimana? Itu kan waspada namanya. Iya. Hati-hati ya, kasih tahu gitu maksudnya. Memburukan misalnya urusan tapi dia pernah begini, misalnya hati-hati gitu. Lah itu kan namanya nasihat Ibu. Kalau Ibu mau jatuhkan orang lain, emang mau ngomong sama orangnya sendiri kan enggak? Kan sama orang dulu ngomongnya. Gitu, kalau menjatuhkan orang lain. Kalau ibu orang itu berlaku tidak baik, Ibu nasehatin, Ibu kasih tahu, itu namanya nasehat. Nah, kalau Ibu menceritakan ke orang lain, itu namanya buka aib orang lain gitu. Jadi tidak boleh buka-buka aib orang lain Bu ya. Nanti aibnya sendiri akan dibeberkan sama Allah. Bahkan mungkin Bu ya, lebih duluan dibeberkan sama Allah itu aibnya Bu ya. Jangan Bu ya, jangan suka buka-buka aib orang lain. Nah, aib orang lain tidak boleh dibuka-buka Bu ya. Apalagi aib sendiri Bu ya. Aib sendiri tidak boleh suka dibuka-buka. Allah udah tutupin, jangan kita buka ya. Kalau Allah udah tutupin, jangan kita buka. Paham Bu ya? Jangan suka membuka aib orang lain, jangan suka membuka aib sendiri. Itu kenapa? Membuka aib orang lain, nanti aib kita dibeberkan sama Allah. Paham Bu ya? Masih ada waktu nggak? 5 menit ada Bu. Mau ada tanya jawab nggak? Iya. Apa? Itu doa ya. Oh, Mau doa Bu. Doa ya. ya. Ya udah, kita tutup dulu, baru doa untuk suaminya Mama Ik ya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis doa baru tanya jawab Bu ya. Tuh kata saya mah kalau nggak diingetin malu.